Mengapa sih setelah Lebaran menjadi waktu yang tepat atau momen yang tepat untuk cek kesehatan bersama dokter Dokter Irmawanti Setia Putri SPPK MKes sebagai dokter spesialis patologi klinik dan sekaligus kepala instalasi laboratorium dan bank darah di Rumah Sakit Paru Dr. HA Rotin Solo. Saat ini sudah bergabung, Dok. Selamat siang, Dok. Siang. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Dok, udah bergabung di Rotin Solo Care Life kali ini ya, Dok. Dok, terkait yang sekarang baru kemarin banget ya, Dok, kita melakukan peringatan gitu ya Hari Idul Fitri kayak gitu. Di sini, Dok, nih makanan khas seperti opor, lontong, kemudian makanan-makanan yang berlemak lainnya itu ya, ataupun garamnya yang tinggi. Ada gak sih resiko dari munculnya akibat makanan tersebut terhadap kesehatan? Ya, enaknya itu ya. Enak pastinya, Dok. Ya, tapi biasanya udah jelas kalau yang enak-enak itu pasti agak beresiko. Terutama untuk orang-orang yang sudah ada diabetes, ada hipertensi, atau mungkin belum ketahuan tapi dia sudah ada resiko. Nah, makanya itu harus hati-hati banget tuh itu seperti itu. Ya jadi kita harus apalagi punya resiko atau tidak punya resiko yang sudah berumur apalagi, tapi sekarang umur tidak bisa menentukan ya. Yang 30 aja udah bisa betul, ya. Jadinya semua orang harus aware terhadap itu. Terhadap itu. Dok, terus mengapa sih setelah Lebaran itu menjadi momen yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gitu? Apakah ada pola tertentu, Dok, yang sering terjadi setelah Lebaran tuh biasanya pasien menderitanya ini lagi atau bagaimana? Kalau pola ya bisa saja ya, tapi kita tidak bisa mengambil semua itu secara saklek ya. Tapi biasanya kalau misalnya merasa udah puasa nih, udah sebulan gitu kan, jadinya pas Lebaran itu jor-joran kali ya, maksudnya makan di apa sih namanya pelampiasan apa ya kadang-kadang ya, makan ini, apalagi kadang-kadang kalau misalnya Lebaran itu makanannya itu tidak yang biasa ada, makanya jadinya, nah karena itu orang-orang yang beresiko atau orang-orang yang memang sudah ada penyakitnya itu dengan makan yang bersantan, yang mungkin bergaramnya tinggi gitu, bisa naik lagi walaupun dia minum obat. Walaupun dia minum obat ya, nah, itu makanya. Tetapi kalau misalnya ketika Lebaran dia tidak mengontrol makannya, itu jadi momen yang tepat itu makanya. Nah, makanya untuk itu setelah Lebaran kita bisa memeriksakan pemeriksaan laboratorium yang biasanya ya, laboratorium rutin yang memang berkaitan dengan diabetesnya, dengan hipertensinya, atau juga kalau misalnya orang yang sudah lama menderita resiko hipertensi atau diabetes bisa ke ginjalnya juga. Jadi makanya jadi kita bisa memeriksakan pemeriksaan laboratorium yang terkait dengan gulanya, kemudian dengan hipertensinya, dengan profil lipidnya mungkin, atau mungkin juga bisa juga ditambah dengan fungsi ginjalnya. Bisa juga ke heparnya juga, karena keseluruhan ya, kalau misalnya memang ada pasien yang memang sudah ada resiko, itu bisa kemana-mana. Gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita merasa sudah ada resiko, kita harus cek ya. Tapi kalau misalnya yang sudah ada penyakitnya apalagi, itu yang kita harus periksa. Berarti Dok, tips nih ke sobat paru di rumah kayak gitu ya. Kalau misalnya saya setelah Lebaran nih mau pemeriksaan, apa sih Dok berarti parameternya saya harus menyebutkan apa ke pendaftaran untuk medical check up pasca Lebaran itu tuh? Oke, nah sekarang yang terkait medical check up ya. Kalau medical check up akan lebih baik kalau kita berkonsultasi dulu dengan dokter. Nah, kalau misalnya memang ada resiko, nanti akan dikasih parameter-parameter apa saja yang terkait dengan itu. Tetapi kalau misalnya memang dia tidak ada resiko, dia hanya mau ngecek saja gitu kan, itu kita juga berkonsultasi bisa sama dokter. Karena apa? Mungkin untuk pemeriksaan lab ada yang bilang katanya mahal. Nah, jadi kan kalau misalnya
apa namanya, kalau misalnya ada paketnya, oh ya paket diabetes, oh ya paket untuk fungsi ginjal, oh ya mungkin jadi lebih terarah dan istilahnya tidak sembarangan parameter semua diperiksakan, karena mungkin ada saja informasi-informasi mungkin dari teman-teman atau dari yang tidak memang di bidang kesehatan, oh periksa ini, tapi kalau tidak terarah kan tujuannya tidak tercapai, tapi mungkin apa namanya, untuk keuangannya juga jadi boros kan. Tapi kalau kita berkonsultasi dulu dengan dokter itu akan lebih baik seperti itu. Itu ya, jadi Sobat Paru yang barusan disampaikan sama Dokter Wanti juga, kalau misalnya bingung harus melakukan pemeriksaan apa, pertama konsultasikan dulu ya ke dokternya untuk melakukan pemeriksaan apa aja. Tapi tadi ya parameter-parameternya sudah disebutkan seperti ada glukosa untuk diabetes ya, glukosa juga ada glukosa sewaktu, ada glukosa puasa, ada glukosa 2 jam PP. Kalau misalnya merasa memang oh ya udah ada diabetesnya, itu per 3 bulan itu biasanya akan diperiksakan HbA1c. Nah, kalau misalnya apa untuk hipertensi, untuk jantung juga mungkin ya, itu kita bisa periksakan profil lipid, ada kolesterol, ada trigliserida, ada HDL, ada LDL juga. Ya, kalau misalnya udah mau lebih lengkap lagi, mungkin ke fungsi ginjal, ke fungsi hepar, fungsi ginjal ada ureum, kreatinin, asam urat. Kemudian kalau untuk fungsi hati ada bilirubin, OTPT, SGOT, SGPT, seperti itu. Banyak, tapi mungkin kalau saya sarankan berkonsultasi dengan dokter supaya lebih terarah apa saja yang diperiksakan, seperti itu. Jadi tepat pemeriksaannya. Dok, dari sebanyak dan selengkap yang tadi barusan disebutkan ya, sebenarnya di laboratorium kita di Rumah Sakit Paru Dr. Aridin Sulu itu menyediakan nggak dari sebelum itu? Sedia dong, lengkap. Sedia, Alhamdulillah kita sudah lengkap semua untuk pemeriksaan rutin tersebut, kita sudah lengkap karena kita juga memang rumah sakit PPK 3 ya. Jadi sebenarnya yang rutin itu sudah ada dan yang lebih dari itu juga insya Allah sudah ada. Sudah ada ya dok. Jadi nanti teman-teman ataupun Sobat Paru semua yang ada di rumah kalau misalnya melakukan pemeriksaan laboratorium juga, kemungkinan sama Dokter Wanti ya. Mantap ininya. Apanya? Untuk dari pemeriksaan tersebut dibacanya sama dokter. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pemeriksaan, kita pemeriksaan itu bila ada hasil, sudah ada hasilnya harus melewati saya dulu. Karena apa? Kita di sini mungkin kalau misalnya oh dokter patologi klinik itu hanya hasil saja, tidak. Dari awal, dari sebelum pemeriksaan kita harus sudah meng-QC alat tersebut layak atau tidak untuk memeriksakan pemeriksaan. Nanti ada step-stepnya sampai di akhir pemeriksaan itu apakah valid, apakah sesuai dengan indikasi, kalau misalnya memang indikasi, atau kalau misalnya memang MCU itu sesuai dengan apa, misalnya untuk ini untuk paket MCU diabetes, untuk paket hematologi untuk ginjal, tapi ada yang menyeluruh juga. Setahu saya bahwa di rumah sakit juga sudah ada paket-paketnya. Jadi kalau misalnya Sobat Paru ada yang berminat, silahkan untuk bertanya ke bagian informasi ya, ke informasi untuk apa saja yang ada, panel apa atau parameter apa saja yang bisa dilakukan MCU gitu. Kalau satu-satunya mungkin saya tidak apa, tapi mungkin akan lebih baik langsung bertanya ya di informasi ya. Aktif sih dok untuk Sobat Paru itu mengikuti Instagram kita, jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti dilakukan di direct message juga. Kemudian dok, untuk orang-orang yang kondisi tertentu yang tadi disebutkan ya, ada yang orang yang dengan penderita diabetes, kemudian hipertensi, ataupun nih dok, kita kan kekhususan paru, ataupun ada masalah paru, kayak gitu ya dok. Apa yang perlu mereka perhatikan setelah lebaran ini? Kalau penyakit paru itu banyak ya. Ada penyakit yang memang infeksi, ada yang penyakit memang karena usia seperti PPOK segala macam. Dengan kayaknya lebaran ini juga mungkin habis yang pulang kampung, habis yang makan-makan banyak, itu bisa aja kecapean, yang asma.
bisa macam-macam kan, bisa bisa istilahnya bisa timbul seperti itu. Artinya semua tuh ya kalau orang-orang bilang semua bersumber dari makanan. Nah, jadi artinya walaupun habis lebaran, walaupun lebaran kita tetap harus jaga karena nanti akan kemana-mana nih sakitnya. Yang apalagi yang ada resiko, apalagi yang sudah ada penyakit itu, apalagi misalnya yang sedang berpenyakit dengan penyakit paru pun, walaupun oh ya itu kan pernafasan, ini kan makanan, tapi pasti ada hubungannya. Seperti pasti itu akan ada hubungannya. Oh iya, Sobat Paru, dari tadi kita asik ngobrol sama Dokter Wanti. Bagi Sobat Paru yang ingin bertanya langsung ke Dokter Wanti, bisa sampaikan langsung di kolom chat di IG Live kali ini. Langsung dijawab sama Dokter Wanti real time juga, kayak gitu ya. Kemudian dok, bagaimana cara menyeimbangkan pola makan setelah lebaran agar tubuh kita tuh kembali optimal? Setelah lebaran nih ya, kalau misalnya dia sudah puasa dan dia ikut menjaga nih, menjaga makanannya selama puasa, ini lebaran yang hanya 2 hari makannya banyak nih. Kalau misalnya kita muslim, mungkin kita bisa sawalan ya. Di sawalan juga nanti kita bisa berpikir, oh ya nanti beres saya sawalan 6 hari, saya harus kalau udah mulai kerja juga. Pasti karena untuk optimal. Kadang-kadang ada yang kalau kerja lupa makan, tapi nanti sesudahnya jadi apa namanya istilahnya jadi apa aja dimakan, atau bisa saja dia makannya banyak. Kalau di rumah dia mungkin sibuk di rumah, tapi kalau misalnya di kantor mumpung nih makan ini jajan itu, nah itu yang harus dijaga. Jadi kita benar-benar saya tekankan juga untuk yang sudah ada resiko, apalagi berpenyakit atau yang saya nggak bisa bilang umur ya, gitu. Kadang-kadang sekarang umur 25, umur 30 kalau pola hidupnya nggak bagus ya, udah kena penyakit juga. Semua harus dijaga, semua umur, semua kalangan seperti itu harus menjaga. Kita harus sarapan, kita makan untuk makan yang untuk makan yang enak-enak yang banyak pecinnya mungkin kita harus mungkin hanya sekali sebulan, mungkin hanya sekali berapa lama ya. Sebenarnya tubuh butuh nggak dok dengan hal itu? Sebenarnya tubuh mungkin nggak butuh ya kayak gitu ya. Itu makan enak di mulut aja. Iya nggak? Enak di mulut ya. Betul ya. Enak di mulut. Tapi ya kita juga kadang-kadang pengen yang manusiawi ya. Tapi kita tetap harus ngejaga makanan-makanan yang masuk ke kita. Karena yang ngerasain kita kan yang sakitnya. Betul dok. Tadi ya, yang terpenting itu dari makanan ya dok, dari makanan. Semua dari makanan semua sih berawal dari makanan gitu ya. Dok, selain pola makan yang tadi dokter bilang ya, selain pola makan, untuk adakah kebiasaan lain ataupun tips dari dokter sendiri nih untuk agar tetap sehat setelah lebaran ini? Kayak gitu ya dok. Yang penting disampaikan sama dokter setelah lebaran ini, selain pola makan, apalagi nih tips dari dokter? Olahraga. Ya kadang-kadang mungkin saya juga masih kurang ya olahraganya, tapi tetap gimana pun ya olahraga harus dijalankan. Walaupun hanya jalan kaki, hanya jalan kaki. Kita nih di rumah sakit paru nih dari atas sampai bawah loh. Lumayan loh itu berapa langkah tuh, berapa langkah rasanya kalau kita tiap hari itu lumayan ya seperti itu. Tapi ya kalau misalnya memperbaiki pola hidup kan artinya dari makanan, kita harus aktivitas kita di olahraga, seperti itu kita harus atur, kita harus jaga. Seperti itulah mungkin ya saran saya. Iya. Setelah bergabung ada sekitar berapa ya barusan dari teman-teman Sobat Paru yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Kita sedang membahas mengenai ketupat saat lebaran, waktu yang tepat untuk cek kesehatan bersama Dr. Irmawati Setia Putri, SPPK MKes. Dok, tidak terasa sebetulnya sudah di penghujung acara. Tips dari dokter juga sudah disampaikan bahwa kalau misalnya setelah lebaran itu jaga pola makan, kemudian olahraga ya dok. Apalagi kalau misalnya udah mudik tuh dok, biasanya sakit pinggang, sakit punggung dan lain-lain ya dok. Itu bisa ditanggulanginya mungkin dengan olahraga tadi. Olahraga gitu ya. Nah ini kebetulan dok ada yang tanya dari Taubi 20.
Kak mau tanya dong, saya setelah lebaran, leher bagian belakang kayak berat banget gitu. Saya harus cek apa nih? Kayak biasanya ya dok, ada yang biasanya cek sakit di belakang ataupun tonggong mungkin ya, kayak gitu. Itu harus cek apa sih dok? Kayak gitu. Ini tidak, saya tidak oh pasti itu ya, ini Ya. ya. Tapi biasanya kalau misalnya sakit-sakit di sini itu kolesterolnya naik tuh. Tapi kalau misalnya tegang-tegang di sini Ya. itu juga bisa ke tensinya. Ya. Nah, makanya itu kita walaupun kita mau MCU nih ya, itu akan lebih baik kita ke dokter dulu, diperiksa jelas yang rutin-rutin, tensi, nadinya, gitu. Nanti baru kita nanti dokter menentukan parameter apa saja gitu. Kalau misalnya ini biasanya kolesterol tuh, kan opor itu ya, terus kue-kue apa namanya? Kue-kue kering itu, Kue-kue lebaran ya, menteganya nastar, enak banget. kastang, ya dan lain-lainnya. Pokoknya yang enak-enak Enak lah ya banget dok. tapi kolesterolnya Putri tinggi salju kan? dan lain-lainnya. Makanya itu periksa kolesterol, apalagi kalau sudah umur 30 ke atas ya, 40 ke atas. Udah 30 ke atas. Tapi dok, berbicara dengan umur, sebetulnya kalau misalnya dia belum 30 tapi sudah merasakan gejala-gejala tersebut, itu bagaimana? Bisa, boleh. Bisa. Apalagi nanti pasti ada dokternya, gimana pola hidup kamu? Pola hidup Anda ya, pola hidup Anda bagaimana, kesehariannya gimana, ada resiko nggak? Resiko maksudnya mungkin ada orang tua yang hipertensi, mungkin ada orang tua yang stroke. Nah, kan nanti digali tuh sama dokternya. Nanti kita dikaitkan dengan kondisi yang sekarang walaupun dia belum 30 atau baru periode 30-40, kan nanti digali bagaimana. Jadi supaya menentukan faktor resiko, dokter tersebut menentukan faktor resiko. Oh, sepertinya ini nih, kemungkinannya ini tuh. Nanti dimintakan parameter apa saja yang diperlukan. Untuk diperlukan laboratorium kayak gitu ya. Itu. Seperti itu. Iya. Baik dok, tadi sudah dibilang ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Routine Slow Care Live kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Imawati Setia Putri, SPPK MKes, di sini sebagai dokter spesialis patologi klinik yang sudah berbagi ilmu berharganya ya dok. Terima kasih banyak buat Sobat Paru semuanya yang ada di rumah mengenai pentingnya menjaga dan memeriksakan kesehatan setelah lebaran. Dari pembahasan tadi yang dibilang sama dokter, kita semakin yakin ataupun semakin paham bahwa pola makan saat lebaran bisa berdampak pada kesehatan, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu ya dok. Dibilang. Karena itu melakukan cek kesehatan termasuk pemeriksaan fungsi ginjal ataupun pemeriksaan lainnya ya dok, itu menjadi langkah bijak untuk memastikan tubuh tetap sehat setelah menikmati hidangan lebaran. Ya. Tadi mungkin dok ada dari dokter satu statement terakhir buat ini ya, Sobat Paru. Menyarankan buat teman-teman Sobat Paru termasuk saya juga ya, jaga pola hidup ya, pola hidup, makanan, olahraga, seperti itu kita harus jaga. Karena kalau yang merasakan sakit kan kita, tapi kalau misalnya merasakan ada sedikit sakit atau gimana, jangan takut untuk berkonsultasi dengan dokter, untuk memeriksakan pemeriksaan labnya. Karena apa? Karena makin lama, makin berat, akan makin resikonya makin kena. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah tahu kondisinya, oh ya mungkin kolesterol tinggi apa segala, kan dari aware dari kitanya juga ada ya. Nah, saran-saran seperti itu. Dan juga mungkin informasi ini sedikit buat sobat-sobat paru. Boleh, selain yang rutin, kita rumah sakit Paru Rotin Sulu, kita sudah PPK 3. Ya. Artinya menerima rujukan, menerima yang PP3 itu artinya yang sudah di atas ya, sudah di atas. Artinya kita selain yang rutin-rutin, kita juga punya pemeriksaan yang lain. Karena kita punya 6 unit nih, 6 unit ada untuk hematologi. Di laboratorium ya dok? Ya, laboratorium. Jadi instalasi besarnya adalah instalasi laboratorium dan bank darah. Tetapi kami mempunyai unit untuk hematologi, kimia klinik, imunoserologi, kemudian patologi anakotomi, mikrobiologi, dan biomolekuler. Seperti itu. Jadi insya Allah kami ya belum lengkap banget, mungkin belum, tapi sebagai PPK 3 kami sudah mencoba untuk melengkapi yang sangat diperlukan untuk sobat-sobat paru.
seperti itu. Tentunya dengan SDM-SDM terampil ya dok, dengan SDM-SDM terampil, salah satunya dokter Wanti ini. Terima kasih. Kayak gitu. Baik, Sobat Paru semuanya, jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan yang seimbang, rutin berolahraga, dan pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik agar kesehatan tetap optimal. Dan bagi Sobat Paru yang ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa langsung mengunjungi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu. Nanti mungkin ketemu juga ya sama Dr. Wanti. Ya, boleh. Boleh nanti ketemu sama Dr. Wanti untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terpercaya, terutama di laboratorium ya. Terima kasih juga untuk Sobat Paru yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa follow media sosial kami, terutama di Instagram kami di @rsparu_rotinsulu, dan nantikan Rotin Sulu Care Life lainnya ataupun berikutnya dengan tema-tema ataupun topik-topik yang menarik. Saya Arif Rahman Hakim dan juga Dr. Wanti pamit undur diri. Sampai jumpa di Rotin Sulu Care Life berikutnya. Salam sehat, sehat Indonesia. Rotin Sulu, sehat, melesat, cepat. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu telah menjadi rumah sakit paru dengan kualitas prima dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang unggul dalam biomolekuler dan invasi paru. Keunggulan pelayanan biomolekuler yang unggul terkait dengan kualitas laboratorium biomolekuler RSPR yang telah tersertifikasi SNI ISO 35001 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Resiko Laboratorium atau SMBL sejak tahun 2022. Pemeriksaan biomolekuler di instalasi laboratorium Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu sudah mulai dirintis sejak tahun 1999. Sampai saat ini, pelayanan biomolekuler di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu telah melingkupi pemeriksaan mutasi gen EGFR pada kanker paru, pemeriksaan PCR-MTB, serta pemeriksaan TCM-TB, sertifikasi ISO 35001-2019 tentang Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium atau SMBL terkait prinsip biosafety dan biosecurity yang ditekankan pada perlindungan personel, masyarakat, dan lingkungan dari materi biologis serta perlindungan terhadap materi biologis yang digunakan. Laboratorium biomolekuler dilengkapi oleh 1. Pintu akses kode yang hanya dapat diakses oleh petugas lab biomolekuler. 2. Sistem HVAC. 3. Tata ruang laboratorium yang sesuai dengan BSL 2 yang dilengkapi dengan biosafety kabinet. 4. Semua alat kesehatan yang digunakan di lab biomol telah terkalibrasi secara berkala. SDM biomolekuler di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu saat ini terdiri dari 2 orang ATLM, 1 orang dokter spesialis patologi anatomi, 1 orang dokter spesialis mikrobiologi klinik, dan 1 orang dokter spesialis patologi klinik yang telah memiliki sertifikasi pelatihan SMBL. Penerapan SMBL ISO 35001 tahun 2019 di RSPR sangat didukung penuh oleh manajemen dan seluruh sivitas hospitalia RSPR. Laboratorium biomolekuler RSPR siap menerapkan SMBL ISO 35001 tahun 2019 secara berkala dan berkelanjutan. Alhamdulillah, rutin olahraga dan rajin check up kesehatan, tubuh semakin bugar dan gak gampang sakit. Saya rutin konsultasi ke Klinik Eksekutif Geraha Puspa. Sampurasun, halo Sobat Paru, Klinik Eksekutif Geraha Puspa hadir untuk kamu. Mau medical check up, konsultasi kesehatan, atau punya keluhan lainnya? Bisa banget. Langsung aja ke Klinik Geraha Puspa. Ada klinik spesialis paru, anak, jantung, penyakit dalam, dan spesialis rehabilitasi medik. Informasi lebih lanjut ada di sini. RS Paru Rotin Sulu, sehat melesat cepat. Halo, Assalamualaikum Sobat Rotin Sulu. Perkenalkan saya Dr. Andi Basuki Primabirawa, spesialis saraf konsultan MIRS, yang akan segera memberikan pelayanan di Rumah Sakit Rotin Sulu dengan pelayanan saraf yang komprehensif. Adapun pelayanan saraf yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Rotin Sulu ini adalah antara lain dari kepala, stroke, epilepsi, kemudian juga trauma kepala, penurunan sadaran,
meningitis, TBC, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelayanan ini dapat segera diwujudkan di Rumah Sakit Rotin Sulu yang kita cintai bersama ini. Terima kasih. Halo, Sobat Rotin Sulu. Saat ini, Rotin Sulu sudah beda loh. Ada saya, Dr. Feris, dokter spesialis bedah umum yang siap melayani rekan-rekan Sobat Rotin Sulu sekalian. Apa sih pelayanan dari bedah umum itu? Kalau misalnya, sebagai contoh ya, kasus-kasus trauma, non-trauma, baik infeksi, non-infeksi, kongenital, dan juga kasus-kasus lainnya dari bagian atas kepala hingga bawah kaki. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanyakan sama saya di Rotin Sulu Pelayanan Bedah Umum, Polireguler dan Polieksekutif. Bye! Tahu nggak manfaatnya akupuntur? Hai Sobat Baru, tahu nggak hari Sabtu akan ada layanan akupuntur bersama saya, Dr. Siti Nurul-Nikmah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan kardiorespirasi, magister kesehatan. Akupuntur sebetulnya banyak fungsinya ya. Bisa untuk mengurangi nyeri ya, nyeri lutut, nyeri pinggang, saraf kejepit, nyeri bahu, sakit kepala, juga keluhan-keluhan gangguan pernapasan seperti sesek, batuk, atau gangguan pencernaan, mual, kembung, nyeri perut, ataupun kelainan saraf, stroke, saraf kejepit tadi ya, terus juga kesemutan, baal, telinga bernenging, pokoknya banyak sekali fungsinya. Bisa untuk orang yang mendapat keluhan apapun, ataupun bisa juga untuk orang yang sehat, karena bisa memperbaiki sirkulasi darah, melancarkan metabolisme, jadi fungsional tubuhnya menjadi lebih baik. Datang aja di Klinik Geraha Puspa hari Sabtu di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu.